Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mari kita belajar tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah dan Madinah, dengan fokus kajian pada sikap lemah lembut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Tujuan presentasi ini adalah memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, serta mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Latar belakang presentasi adalah mengapresiasi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam di tengah tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta untuk mengambil pelajaran dari dakwah beliau yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah adalah tauhid, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa sekutu. Tauhid merupakan inti dari ajaran Islam yang menjadi dasar bagi seluruh ibadah dan akhlak. Tauhid juga merupakan pesan utama yang disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid ini juga dapat berarti upaya penyadaran bahwa kita semua adalah satu umat manusia, bersaudara, tidak ada kasta, tidak ada pengunggulan satu suku tertentu. Karena, sejak awal dakwahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentang segala bentuk penindasan, perbudakan, dan ketidakadilan sosial. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah terbagi menjadi dua tahap, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun pertama, dan dakwah secara terang-terangan hingga beliau hijrah ke Madinah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan untuk menghindari konflik frontal dengan kaum kafir Quraisy yang menyembah berhala dan menentang keras ajaran Islam. Sedangkan dakwah secara terang-terangan dilakukan untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh penduduk Mekah, baik dari kalangan keluarga, sahabat, maupun musuh. Dakwah ini dihadapkan dengan berbagai macam cobaan, ujian, dan siksaan dari kaum kafir Quraisy, baik secara fisik maupun psikis. Rasa kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi modal dakwah telah diabadikan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 153, yang artinya, "Maka berkat kasih sayang Allah kepadamu, engkau, Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." Substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah adalah syariat, yaitu mengajak manusia untuk menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Syariat merupakan implementasi dari tauhid yang menjadi sumber nilai-nilai Islam yang universal dan humanis, yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 13 tahun periode Mekah. Syariat juga merupakan pedoman bagi umat Islam untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.
Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah meliputi 4 aspek. Pertama, pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah kaum muslim. Kedua, pembinaan ukhuwah atau persaudaraan untuk menyatukan kaum muslim. Ketiga, pembinaan kader-kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah. Terakhir, memetakan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas Madinah. Dakwah ini dilakukan dengan cara yang bijaksana, toleran, damai, tetapi juga tegas dan berani jika diperlukan. Kesimpulannya, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah dan Madinah memiliki substansi dan strategi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Dakwah periode Mekah lebih fokus pada tauhid, sedangkan dakwah periode Madinah lebih fokus pada syariat. Dakwah periode Mekah lebih bersifat sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, sedangkan dakwah periode Madinah lebih bersifat komprehensif dan integratif. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah dan Madinah merupakan contoh nyata dari dakwah yang efektif, kreatif, dan inspiratif. Dakwah beliau berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beriman, berilmu, dan beradab. Dakwah beliau juga berhasil menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan cara yang rahmatan lil alamin. Sebagai penutup, topik ini relevan dengan kurikulum Merdeka karena kita dapat belajar dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah dan Madinah tentang pentingnya mengembangkan soft skills dan karakter, seperti komunikasi, kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, dan Pancasila. Kita juga dapat belajar dari tauhid dan syariat sebagai materi esensial yang menjadi dasar akidah dan syariat kita. Kita juga dapat belajar dari pembelajaran yang fleksibel, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan konteks dan kebutuhan kita. Langkah selanjutnya, untuk mendalami topik ini lebih lanjut, kita dapat membaca sumber-sumber yang terpercaya dan relevan, seperti buku sejarah Islam seperti Tarikh Al-Yaqubi, Tarikh Ibnul Atsir, dan Tarikh Ibnu Khaldun, serta Sirah Nabawiyah, Tafsir Al-Quran, dan hadis-hadis syahih. Untuk mengaplikasikan topik ini dalam kehidupan kita dapat melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema-tema yang berkaitan dengan topik ini, seperti toleransi, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Kita juga dapat melakukan aksi nyata sebagai respon terhadap isu-isu tersebut sesuai dengan perkembangan dan tahapan belajar kita. Di samping itu, kita dapat melakukan proyek penguatan profil pelajar rahmatan lil alamin yang meliputi 10 nilai dasar, yakni ta'adub dalam arti berkeadaban, qudwah dalam arti keteladanan, muwatonah dalam arti kewarganegaraan dan kebangsaan, tawasud dalam arti mengambil jalan tengah, tawazun dalam arti berimbang, iktidal dalam arti lurus dan tegas, musawah dalam arti kesetaraan, syuro dalam arti musyawaroh, tasamuh dalam arti toleransi, serta tatawur dan ibtikar dalam arti dinamis dan inovatif. Sekian, dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.